Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar dan media PAUD. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Zahra Alvina Tifanti dengan NIM 22010684085. Kemudian Anindatu Syifa Faridatu Rohmah yaitu dengan NIM 22010684052. Kemudian yang terakhir Medini Ilmana dengan NIM 22010684061. Yang pertama ada definisi media pembelajaran. Kata media dalam media pembelajaran secara harfiah berarti perantara atau pengantar, sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu untuk belajar. Jadi, media pembelajaran diartikan sebagai alat dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dengan siswa. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Arsyad, yakni dalam kegiatan belajar mengajar sering pula pemakaian kata media pembelajaran digantikan dengan istilah-istilah seperti alat pandang dengar, bahan pendengaran, komunikasi pandang dengar, pendidikan alat peraga pandang, teknologi pendidikan, alat peraga, dan media penjelas. Kemudian yang kedua ada menurut Sanaki. Di sini dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan definisi dalam mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya ada menurut Munadi, mengartikan sebagai media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk mengantarkan pesan atau sebagai media komunikasi antara seorang guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari media pembelajaran. Di sini terdapat 3 macam dari media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran, yaitu yang pertama media auditif. Media auditif ini merupakan bentuk maupun alat pengantar yang memiliki sifat non-cetak dan bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan dari pendidik ke peserta didik. Contohnya yaitu seperti radio, telepon, piringan audio, serta kaset recorder. Namun dari media auditif ini jarang dipakai oleh pendidik. Yaitu yang kedua adalah media audio visual, yaitu merupakan alat yang dapat menampilkan gambar serta suara. Contohnya dari media audio visual ini yaitu seperti film strip, foto, gambar, lukisan, film maupun film kartun. Kemudian yang ketiga yaitu media visual. Media visual ini merupakan media yang hanya dapat mengandalkan indera penglihatan. Kemudian media visual ini biasanya ditampilkan dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor, seperti contohnya yaitu dari media visual ini seperti film suara, video kaset, dan televisi. Media pembelajaran yang pertama ada radio, telepon, tape recorder, laboratorium bahasa, dan proyektor. Kemudian yang selanjutnya ada definisi sumber belajar. Definisi sumber belajar dengan cakupan sempit yaitu bahan pelajaran hanya mencakup buku atau bahan cetak lainnya seperti majalah, buletin, dan lain-lain. Adapun pengertian sumber belajar menurut beberapa para ahli, yang pertama ada menurut Thorkelsson. Ia mengatakan bahwa sumber belajar adalah seluruhnya yang digunakan untuk belajar, yaitu segala sesuatu yang ada di sekolah, baik itu dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian ada menurut Nana Sujana, ia berpendapat bahwa seluruh sumber belajar digunakan untuk memudahkan pembelajaran, baik dalam pembelajaran langsung maupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya. Kemudian ada menurut Association for Education, Communication, and Technology menyatakan bahwa sumber belajar semuanya berupa pesan, orang, bahan, peralatan,
teknik, dan lingkungan yang digunakan secara terpisah atau bersama-sama untuk memfasilitasi pembelajaran. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa definisi dari sumber belajar secara sempit merupakan bahan pelajaran yang hanya mencakup media cetak dan non-cetak saja. Sementara dari definisi secara luas, sumber pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis atau macam-macam dari sumber belajar, yaitu yang pertama ada pesan. Pesan yaitu informasi yang akan disampaikan melalui komponen yang lain. Hal ini dapat meliputi ide, makna, dan fakta. Dalam konteks pembelajaran, sumber pembelajaran melalui pesan ini akan dikelola dan direkonstruksikan kembali oleh pembelajar. Kemudian yang kedua yaitu orang. Yaitu meliputi orang tertentu yang terlibat dalam penyaluran pesan, seperti contohnya orang yang dididik dan sebagai sumber belajar utama, yaitu seperti guru, konselor, dan instruktur. Kemudian yang ketiga bahan, yaitu bertujuan untuk menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yang dimaksud yaitu seperti cetak, web, dan rekaman elektronik. Selain itu, sumber belajar dari bahan ini yaitu contohnya seperti buku, majalah, dan jurnal. Kemudian yang keempat, alat yaitu alat yang digunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan di dalam bahan dan alat yang memiliki fungsi untuk menyajikan bahan-bahan pembelajaran. Contohnya seperti komputer, radio, televisi, dan tape recorder. Kemudian yang kelima ada teknik, yaitu cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, yaitu seperti ceramah, diskusi, pembelajaran terprogram, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, seminar, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada latar, yaitu lingkungan sekitar yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk memperoleh keterampilan yang kompleks dan kemampuan melalui pengamatan terhadap tingkah laku model. Lingkungan ini yaitu tempat di mana seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku yaitu dapat dilakukan untuk memperoleh sumber belajar. Contohnya yaitu seperti perpustakaan, museum, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan yaitu sumber yang dapat digunakan untuk bahan belajar. Biasanya lingkungan ini berperan sebagai sumber belajar namun juga dapat sebagai objek kajian. Sumber belajar dari lingkungan ini yaitu seperti peserta didik dapat belajar di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas saja. Hal tersebut dapat membuat pembelajar merasa nyaman dan senang dalam belajar. Selanjutnya ada contoh sumber pembelajaran. Yang pertama ada buku paket, kedua modul, ketiga LKS atau lembar kerja siswa, keempat model, dan kelima market. Yang selanjutnya yaitu ada definisi alat permainan edukatif atau APE. Yang pertama ada menurut Nasution, APE adalah alat pembantu dalam mengajar agar efektif. Kemudian ada menurut Sujana, ia mengatakan bahwa alat permainan edukatif merupakan suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga yang bertujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada menurut Faisal, yakni APE adalah instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami materi. Dan yang terakhir ada menurut Wijaya dan Rusian, yakni berpendapat bahwa alat peraga merupakan media pendidikan yang memiliki peran sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga anak tidak menjadi jenuh dalam meraih tujuan belajar. Kesimpulan dari definisi alat permainan edukatif menurut para ahli yakni sebuah alat bantu yang dipakai dalam proses edukasi atau belajar mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis APE, yaitu yang pertama APE berdasarkan proses pembuatan. Dalam proses pembuatannya APE ini dapat digolongkan atau dibedakan, yaitu yang pertama ada
dari pabrik, yaitu alat atau permainan yang sudah tersedia dan dapat dibeli di toko-toko mainan. Kemudian yang kedua dibuat sendiri, yaitu alat permainan yang dibuat sendiri oleh pendidik atau orang tua yang terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan, yaitu seperti dari bahan bekas, kayu, karton, tutup botol bekas, botol plastik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat digolongkan dari alam, alat permainan yang memanfaatkan dari bahan alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya seperti pewarna alami dari daun, bunga, kunyit, tekstur dari bebatuan, kayu, daun, dan biji-bijian. Kemudian yang kedua, jenis dari APE berdasarkan lingkungan belajar peserta didik. Berdasarkan dari lingkungan belajar, APE dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, APE luar ruang, yaitu alat-alat permainan yang dapat dimainkan oleh peserta didik sesuai dengan kondisi dan luas lingkungan main di luar ruangan. Contohnya seperti ayunan, seluncuran, juga jungkit, terowongan, bak pasir dan air, maupun playground. Kemudian yang kedua, APE dalam ruang, yaitu alat-alat permainan yang dapat dipindahkan, dimanipulasi, dan dimainkan sesuai dengan kondisi dan luas tempat main di dalam ruangan, yaitu contohnya seperti balok susun, puzzle, kartu huruf, papan lukis, dan alat permainan edukatif lainnya. Contoh alat permainan edukatif: puzzle, Lego, boneka jari, balok bersusun, set magnetik, dan flashcard. Kemudian yang selanjutnya ada definisi bahan ajar, yakni bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Adapun pengertian bahan ajar menurut beberapa para ahli, yang pertama ada Depdiknas memberikan pengertian, yakni bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian menurut Panen, ia mengatakan bahwa bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya bahan ajar merupakan suatu informasi, teks, maupun alat yang digunakan guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang berisikan muatan kurikulum yang harus dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada jenis-jenis bahan ajar, yaitu yang pertama bentuk bahan ajar tercetak, yaitu bahan ajar seperti handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Kemudian yang kedua bentuk bahan ajar non cetak, yaitu bahan ajar seperti audio visual, video film, audio, radio kaset, visual meliputi gambar foto, dan multimedia yang meliputi komputer base dan internet. Contoh dari bahan ajar ada modul, buku, handout, brosur, kas, dan radio atau compact disc audio. Baik, itu saja yang kelompok 3 bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat salah kata maupun tutur kata. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.